Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medis Nilam Bistarsyanturi dengan NIM channel 24014. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Restrukturisasi Perusahaan dan Holding Company. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya. Latar belakang latar belakang tugas saya adalah restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti merger, akuisisi, investasi, spin-off, rekapitulasi, dan perubahan operasional. Strategi ini dapat membantu perusahaan mengatasi masalah keuangan, meningkatkan nilai pemegang saham, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Namun, proses restrukturisasi seringkali melibatkan tantangan besar seperti penyesuaian struktur organisasi, pemutusan hubungan kerja, serta biaya restrukturisasi yang tinggi. Banyak perusahaan yang memilih untuk menerapkan konsep holding company sebagai bentuk pengelolaan yang lebih terstruktur. Holding company adalah perusahaan induk yang memiliki saham mayoritas di beberapa anak perusahaan dengan tujuan mengendalikan dan mengelola bisnis secara lebih efisien. Definisi restrukturisasi perusahaan adalah proses perubahan yang dilakukan suatu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki kondisi keuangan, serta memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan bisnis. Perubahan ini dapat mencakup aspek struktural, operasional, maupun keuangan perusahaan. Restrukturisasi sering dilakukan sebagai strategi untuk mengatasi kesulitan keuangan, meningkatkan nilai perusahaan atau menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan regulasi. Selanjutnya ada restrukturisasi perusahaan, jenis-jenisnya. Restrukturisasi perusahaan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan aspek yang mengalami perubahan, dan diantaranya itu yang pertama restrukturisasi keuangan, di mana ini meliputi rekapitulasi, restrukturisasi utang, dan penjualan aset. Yang kedua ada restrukturisasi operasional, yang meliputi pemangkasan biaya operasional, optimalisasi rantai pasokan, peningkatan teknologi, dan digitalisasi. Yang ketiga adalah restrukturisasi organisasi yang meliputi merger, akuisisi, dan divestasi. Selanjutnya, dampak restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan memiliki dampak signifikan baik secara positif maupun negatif terhadap berbagai aspek bisnis dan pemangku kepentingan. Dari sisi positif, restrukturisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki struktur keuangan, serta memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Dengan melakukan restrukturisasi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional. Selain itu, restrukturisasi dapat membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dengan menyesuaikan kembali struktur modal seperti mengurangi utang dan melakukan rekapitulasi sehingga stabilitas keuangan dapat terjaga. Dan jangka panjang, langkah ini dapat menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang selanjutnya itu holding company. Konsep holding company. Holding company perusahaan adalah induk yang memiliki dan mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang disebut anak perusahaan dengan tujuan untuk mengelola investasi dan mengoptimalkan pengelolaan bisnis. Berbeda dengan perusahaan operasional yang terlibat langsung dalam produksi barang atau jasa, holding company lebih
berfokus pada pengelolaan aset, strategi bisnis, serta koordinasi antara anak perusahaan. Holding company biasanya memiliki saham mayoritas atau penuh di anak perusahaan sehingga dapat mengendalikan kebijakan dan keputusan strategis tanpa harus menjalankan operasional harian. Selanjutnya, struktur holding company. Struktur holding company dapat bervariasi tergantung perpadu ukuran industri dan tujuan bisnis perusahaan induknya. Namun secara umum, struktur holding company terdiri dari beberapa komponen utama yang berperan dalam mengelola dan mengendalikan anak perusahaan. Berikut adalah elemen-elemen dalam struktur holding company. Yang pertama, perusahaan induk atau sering disebut holding company. Yang kedua, anak perusahaan atau sering disebut subsidiary companies. Yang ketiga, intermediate holding company jika ada. Yang keempat, divisi atau unit bisnis strategis. Yang kelima, Dewan Direksi dan Manajemen Holding. Yang keenam, hubungan dengan pemegang saham dan investor. Yang selanjutnya ada struktur model holding company. Ada beberapa struktur. Yang pertama, pure holding company, yaitu hanya berfungsi sebagai pemilik saham tanpa menjalankan operasi bisnis sendiri. Yang kedua, mixed holding company. Selain sebagai pemilik saham, juga menjalankan bisnis operasionalnya. Yang ketiga, financial holding company. Ini berfokus pada kepemilikan di sektor keuangan seperti bank dan asuransi. Yang keempat, operational holding company. Di sini berperan aktif dalam mengelola dan mengendalikan operasional anak perusahaannya. Selanjutnya ada keunggulan holding company. Holding company memiliki beberapa keunggulan yang menjadikan strategi bisnis yang efektif dalam mengelola aset dan operasional perusahaan. Salah satu keunggulan utama adalah diversifikasi risiko, di mana holding company dapat memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai sektor sehingga jika satu bisnis mengalami kerugian, keuntungan dari unit lain dapat membantu menyeimbangkan kondisi keuangan grup. Selain itu, holding company memungkinkan efisiensi dalam manajemen dan pengelolaan aset dengan mengkoordinasikan strategi bisnis serta optimalisasi sumber daya secara lebih terstruktur. Nah, sekian penjelasan saya mengenai restrukturisasi perusahaan dan holding company. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu restrukturisasi perusahaan dan konsep holding company merupakan strategi bisnis yang penting untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta stabilitas keuangan perusahaan. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti merger, akuisisi, divestasi, atau optimalisasi struktur keuangan dan operasional. Jika dijalankan dengan baik, restrukturisasi dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan bisnis, mengurangi biaya, serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Namun, proses ini juga memiliki tantangan seperti resistensi internal, biaya implementasi yang tinggi, dan potensi dampak sosial seperti pengurangan tenaga kerja. Sekian hasil presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.